Teman-teman sekalian, di pertemuan fisika dasar ini, karena ini masih pertemuan yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang sedikit fundamental terkait dengan fisika, di mana itu pastinya nanti ada pengukuran, ya. Ini sangat fundamental, itu terkait dengan alat ukur dan sebagainya. Yang kedua, kita juga akan membahas terkait dengan besaran, ya. Besaran itu nanti ada dua juga, ada pokok dan ada turunan, nanti kita akan melihatnya. Kemudian juga kita akan melihat sedikit tentang dimensi dari besaran tersebut, ya. Jadi masing-masing besaran ada dimensinya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita mencari dimensi masing-masing. Baiklah, kita langsung mulai saja. Yang pertama, kita melihat dulu tentang metode ilmiah. Simpelnya, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar mobil di masa lalu dan mobil hari ini. Nah, jadi perbedaan mobil di masa lalu dengan mobil hari ini itu adalah hasil dari menggunakan metode ilmiah untuk pengembangan, ya. Mari kita lihat. Jadi yang pertama, orang itu mengobservasi dulu. Jadi ada masalah dulu, misalnya ada kuda itu sulit karena dia butuh makan dan sebagainya, butuh kesehatan dan sebagainya, sehingga orang membuat mobil, ya. Membuat mobil itu hasil observasi, kemudian dibuat hipotesis, dibuat macam-macam, di tes eksperimen, data sampai hasil terbentuklah mobil seperti ini. Namun itu balik lagi ke siklus ini, ya. Setelah mobilnya ini jadi, itu orang mikir lagi, mobil ini nggak ada atapnya, mobil ini nggak ada pengamannya dan sebagainya, sehingga balik lagi observasi lagi, research lagi, dan lagi-lagi balik lagi, jadilah mobil yang seperti ini. Jadi itu metode ilmiah sebenarnya. Jadi di akhir ini semua penelitian yang kita lakukan itu menggunakan metode ilmiah, di mana ada namanya nanti pengembangan dan sebagainya. Nah, ini adalah siklus ini yang kita jalani semua, ya. Jalani siklus semua, nanti balik lagi dan sebagainya. Baik, yang kedua kita akan melihat pengukuran dalam konsep fisika. Jadi pengukuran, kalau fisika itu mengukur yang fisik, yang bisa dilihat biasanya. Kalau teman-teman belajar kimia, ya, itu yang diukur ukuran atom itu sangat kecil, ukuran elektron, ya, sangat kecil. Namun di fisika diukur itu berat, ya. Ini timbangan, ya, berat ini, ya, timbangan berat. Kemudian diukur panjang, ini pakai mikrometerskop. Ini pengukur suhu, nih thermal. Ini pengukur apa ya, ini cahaya mungkin, atau listrik nih, kayak di pengukur listrik dan sebagainya. Ini pengukur panjang, ini juga panjang dan sudut dan sebagainya. Pada intinya adalah, ya, yang diukur itu secara umum adalah yang bisa dilihat, ya. Jadi panjang, berat dan sebagainya. Yang bisa dilihat, misalnya panjang meja, panjang pulpen dan sebagainya, suhu ruangan, ya. Nah, itu pengukuran konsep fisika. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini beberapa alat ukur massa, di mana kita tahu bahwa ada timbangan yang seperti ini, ya. Ini biasanya dipakai di industri atau tempat jual beli yang barang besar, ya, dari karung. Nah, ini berat nih, ini kapasitasnya itu besar, yang lebih besar. Namun ada timbangan seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat, ini timbangan di tempat orang jual emas, yang ditimbang kecil. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah ketelitian. Jadi semakin besar timbangan seperti ini ketelitian semakin sedikit. Tapi semakin kecil timbangan, maka ketelitian semakin besar. Oleh karena itu, kita harus bisa paham yang ingin saya ukur itu apa. Kalau bendanya besar dan berat, pakai ini. Kalau bendanya ringan, pakai ini. Jadi demikian kira-kira. Jadi timbangan itu banyak model sebenarnya, tapi kita harus bisa memposisikan diri dan tahu bahwa ini yang saya perlu, ya. Ada banyak timbangan, tapi kita harus tahu mana yang kita perlukan untuk mengukur benda yang kita ingin tersebut. Nah, kita kembali ke waktu. Nah, alat ukur waktu juga demikian. Mungkin di masa lalu teman-teman bisa melihat ini, ya. Ini jam pasir, ya, atau hourglass, ya. Jadi ini sering dibuat jadi tema film. Nah, jam pasir. Kemudian ada jam ini, jam yang bandul, ya, dan sebagainya. Ada jam digital dan sebagainya. Nah, ini semua adalah alat ukur waktu. Nah, namun lagi-lagi sama dengan alat ukur massa, kita itu tujuannya apa? Kalau tujuannya teliti, pakai stopwatch, ya.
Kalau tujuannya itu ukur yang lama begitu, pakai jam ini. Kalau ini di masa lalu mungkin ya. Nah, jadi kira-kira ada banyak alat ukur jam sebenarnya, alat ukur waktu ya, tidak hanya jam, menit dan ini, sampai hari, minggu dan sebagainya, tanggal, itu alat ukur waktu juga. Namun kita itu pakai tergantung keperluan. Jadi kalau dalam penelitian nanti pasti pakai stopwatch gitu ya, jadi lebih teliti. Kemudian alat ukur panjang dan jarak ya, tadi sudah masa, kemudian sudah waktu. Sekarang kita lihat yang panjang ya. Ini roll biasa ini ya, roll biasa. Ini malah lebih biasa lagi dipakai sama tukang. Nah, ada yang kecil lagi ini. Nah, ini biasa dipakai orang yang tempah emas, biasanya dipakai ini atau ini lebih teliti ya. Oleh karena itu, ini memang sering dipakai ya, tapi dia itu kurang teliti. Ini lebih teliti, ini jauh lebih teliti ya. Ini namanya jangka sorong ya. Jangka sorong ini mikrometer sekrup ya. Jadi itu namanya ya. Kalau ini jangka sorong. Nah, kalau ini itu alat ukur panjang juga, tapi pakai sistem laser ya. Jadi dia itu lebih modern saja, namun perlu kalibrasi yang baik sehingga kita tidak salah dalam membacanya. Nah, ini adalah ukur suhu ya. Ada banyak juga sebenarnya. Ada alat ukur suhu yang seperti ini ya, termometer dipakai di rumah sakit biasanya kalau demam. Kemudian ada termometer laboratorium, ini yang pakai raksa. Ini termometer lain lagi, ini termometer ruang, ini juga ruang. Ini biasanya untuk tekanan dalam ketel atau dalam wadah tertutup ya. Ini termometer digital, ini digital. Nah, keseluruhan ini termometer, tapi teman-teman harus bisa menggunakannya sesuai dengan keperluan ya. Jadi ini termometer ini kalau dipakai di luar akan gerak dia ya, karena sensornya itu logam, nggak akan gerak nih kalau dipakai di suhu biasa. Ini suhu sampai 1000, 2000 baru bisa gerak dia. Tapi kalau teman-teman pakai termometer ini ya, ini kalau suhu 1000 pecah termometernya. Nah, tapi suhu 10 bisa dibaca. Nah, ini nggak bisa dibaca suhu 10. Nah, inilah beda-bedanya. Jadi kita itu tahu ada termometer, tapi kita harus bisa menggunakan sesuai dengan keperluan ya. Nah, kalau ini bisa untuk semua sebenarnya, karena dia tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas, dia hanya memancarkan radiasi. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana terkait dengan besaran pokok, satuan dan dimensinya. Jadi kita tidak ngomong besaran turunan dulu, karena begini, besaran pokok itu adalah besaran yang tidak bisa lagi diurai ya. Ketika kita bilang panjang atau 1 meter itu tidak bisa diurai lagi. Tapi kalau kita bilang misalnya kecepatan itu masih diurai. Jadinya S per T, ada besaran, ada S, ada T. Jadi V itu turunan ya. S ini jarak atau panjang, ini sudah pokok. T itu waktu, sudah pokok. Artinya kalau besaran turunan seperti V tadi, ini masih bisa kita urai jadi S per T. Tapi kalau dia itu besaran pokok, sudah bisa lagi kita uraikan. Sehingga besaran pokok itu punya simbol, punya satuan, dan punya dimensi. Ya, itu dimensinya 1, enggak 2. Kalau 2 dimensi artinya besaran turunan. Nah, kita lihat ada beberapa besaran pokok. Yang pertama itu panjang ya. Tadi kita bisa pakai alat ukur macam-macam. Kemudian massa atau berat kita timbang. Kemudian ada waktu ya, ada suhu, ada kuat arus listrik ya. Kemudian ada jumlah molekul, ini mol. Kemudian intensitas cahaya atau nanti CD, candela ya. Nah, dimensi ini diingat saja ya, diingat saja. Nanti kita sebenarnya tidak terlalu sering pakai sebenarnya, tapi diingat saja dimensi ini, karena ini menunjukkan besaran itu adalah besaran pokok, hanya punya 1 dimensi. Ya, baik, kita akan melihat contohnya yang besaran turunan. Jadi teman-teman, ada F ya. Kalau dalam fisika F itu adalah simbol dari force ya, atau dalam bahasa Indonesia namanya gaya ya. Nah, F itu besaran turunan. Dari apa turunnya? Dari M massa dan A percepatan. Jadi turunan dia. Nah, kemudian A itu ternyata masih turunan
yaitu karena dia A itu bisa diurai jadi apa? Jadi V per T ya. V itu juga masih turunan. Kalau T sudah enggak lagi karena sudah waktu. T itu masih turunan ya. Jadi turunannya apa? S per T. Jadi begitu kira. Kalau sudah sampai di akhir baru kita cari dimensinya. Jadi S itu tadi dimensinya apa? S panjang ya. Panjang dimensinya itu L ya, L. Maka ini L. Kemudian T itu dimensinya adalah, itu kan waktu. Kalau waktu dimensinya tadi mana ya? T besar ya. Jadi T besar dimensinya berarti L per T. Atau sini tulis gini, L T pangkat min 1 ya, sini tulis seperti itu. Nah, sudah ini. Kemudian karena V sudah ada, kita naikkan lagi. Berarti di V ini dimensinya L T min 1. Sedangkan T di bawah ya, itu langsung kan dimensi dari waktu T juga. Nah, jadinya naik lagi. Berarti nanti L jadi T min 1 jumpa lagi T min 1, jadinya kan gini, L T min 2. Karena kan min 1 tambah min 1 jadinya min 2. Itu matematika ya. Nah, sekarang sudah dapat A nya, yaitu ini ya. Sekarang M kali A. M itu juga sudah besaran pokok karena sudah ada dalam tabel ini. M itu yaitu massa ya. Ini sorry ya, ini bukan M besar tapi M kecil. Massa itu M kecil. Nah, sekarang massa itu simbol dimensinya M besar. Nah, kita masukkan saja. Berarti M besar, A tadi apa? L T min 2. Inilah dimensi dari besaran gaya atau force. Jadi beda. Kalau dimensi dari besaran pokok cuma 1 ya. Sedangkan dimensi dari besaran turunan itu sampai 3 dimensi seperti ini ya. Nah, kira-kira begitulah untuk mencari dimensi. Namun ini tidak terlalu sering kita pakai, tapi sebagai bahan kajian itu bisa dipelajari dengan baik. Pada ini adalah kalau S per T, berarti nanti dimensinya itu kan gini. Juga per S itu L, dimensi T itu waktu. Jadi juga per seperti ini. Tapi kalau begini bukan per ya, tinggal dikali saja ya. Sini dikali saja, ini bukan di per ya, dikali. Jadi demikian kira-kira untuk mencari dimensi. Jadi pada kesimpulan adalah memperhatikan besaran dan satuan merupakan hal yang vital ya dalam menyelesaikan permasalahan fisika terkait dengan rumus yang sering dianggap merepotkan. Nah, ini penting. Jadi karena nanti ini kan ini dalam bentuk meter ya, kilogram sekon. Nah, ini nanti ada namanya sistem MKS. Nah, itu apa lagi? Nah, ada sistem MKS, ada satu lagi CGS, yaitu sentimeter, gram, G itu gram, dan sekon. Nah, ini kita perlu menyeimbangkan. Artinya kalau nanti salah satu soalnya kita gunakan kilogram second, maka yang lain harus meter. Nah, kalau nggak sama nanti takutnya nilainya itu berbeda. Kecuali teman-teman bisa paham betul cara menulis satuan di akhir supaya tidak salah ketika menginterpretasinya. Karena 200 ya, misalnya ada gini, 200 cm itu kan cuma 2 meter. Nah, jadi kalau kita tulis ini, tidak tulis satuan, gak mungkin 200 itu bisa sama dengan 2 ya. Tapi kalau sudah tulis satuan, orang sudah paham berarti 200 cm sama dengan 2 meter ya. Jadi begitu. Kalau tidak ada satuan, kita tidak bisa katakan bahwa 200 itu sama dengan 2. Itu pasti tidak sama ya, angka yang jauh berbeda. Nah, kira-kira demikian. Maka satuan itu penting ya, hati-hati dengan satuan. Kalau sudah satunya itu pakai meter, yang lain pakai kilogram terus. Kalau satunya itu pakai sentimeter, yang lain pakai gram terus. Jadi biar seimbang begitu ya. Jadi mungkin demikian pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.